Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara beserta anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, yang kami banggakan kawan-kawan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara yang terlihat hari ini sangat luar biasa ya, bahagia selalu. Bahagia nggih? Bahagia, terlihat dari raut wajahnya yang sangat semangat untuk mengikuti atensi pada pagi hari ini. Nah, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini teman-teman dan juga pimpinan. Pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk menjadi moderator acara atensi analisis tentang regulasi dengan tema strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu. Sebelum itu, mohon izin Bapak-Bapak dan juga teman-teman sekretariat semua, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun dan mohon cakepnya, karena cakep itu adalah sebuah bukti bahwa Bapak-Bapak dan juga teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Naik delman ke kota Jepara, membeli batik di pasar pagi. Data pemilih adalah nyawa pemilu kita, mari awasi bersama dengan hati-hati. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi memastikan setiap warga punya hak yang sama untuk terdaftar dan terhitung. Bersama saya, mari kita jadikan kegiatan hari ini bukan sekedar seremonial, namun melainkan juga aktualisasi peran pengawas dalam menjaga hak pilih warga, khususnya warga Kabupaten Jepara. Kalau bicara soal pengawasan data pemilih, kita tidak bisa hanya asal mengawasi, namun perlu pemahaman tentang regulasi, dan yang paling penting perlu ketajaman analisis. Nah, beruntungnya pagi hari ini kita akan mendapatkan langsung insight dari narasumber yang tidak hanya paham teori, namun juga teruji dalam praktik. Nah, beliau adalah Bapak Ali Purnomo, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Siapkan catatan teman-teman semua dan buka ruang diskusi dalam pikiran. Mari dengarkan dengan penuh perhatian. Kami persilakan kepada Bapak Ali Purnomo MPDI untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, yang kami hormati juga teman-teman dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri kaitan tentang strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih. Karena pemutakhiran data pemilih ini adalah tahapan yang paling panjang dibanding dengan tahapan-tahapan yang lain. Karena memang data ini adalah butuh ketelitian dan pencermatan mulai dari awal sampai akhir sampai penetapan DPT ini. Maka dari itu kita nanti bisa diskusi bersama-sama kaitan evaluasi termasuk pemutakhiran data pemilih di pemilu kemarin maupun di pilkada kemarin. Namun kali ini lebih terhadap titik persoalan di pemilu kemarin. Ada beberapa persoalan kaitan tentang baik di regulasi maupun di teknis di lapangan. Maka dari itu nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Untuk pemutakhiran data pemilih di pemilu kemarin, itu kita menerapkan strategi sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI. Yang pertama, karena regulasi di pemutakhiran data pemilu itu adalah rujukannya masih di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu yang pertama. Untuk PKPU-nya itu Nomor 7 Tahun 2022 untuk pemilu. Tapi kalau yang pilkada kemarin ada perbedaan. Namun untuk pembahasan kali ini itu adalah pemutakhiran data pemilih kaitan tentang data pemilih pemilu. Yang pertama, kaitan strategi yang kita terapkan di pengawasan pemutakhiran data pemilu kemarin itu adalah yang pertama, kita sering koordinasi dengan jajaran KPU secara berjenjang. Artinya apa? Bawaslu dengan KPU, Panwascam dengan PPK, PKD dengan PPS. Jadi secara berjenjang.
Karena dalam pemutakhiran data ini itu titik tolaknya utamanya adalah di tingkatan bawah, di pengawas desa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sesuai di aturan, ya, itu adalah memberikan himbauan kepada KPU. Karena apa? Agar supaya KPU ini dalam melaksanakan pemutakhiran data secara teknis itu sesuai dengan aturan. Karena secara teknis itu kan memang pemutakhiran itu kan di jajaran KPU. Kalau kita itu hanya sebagai pengawas. Selanjutnya, tentu selain himbauan, itu juga ada dua mekanisme dalam pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan secara melekat. Jadi sesuai dengan instruksi dari Bawaslu bahwa kita melakukan pengawasan itu secara melekat, dan juga berjenjang. Artinya Bawaslu dengan KPU, Panwascam dengan PPK, dan PKD dengan PPS, bahkan ke Pantarlih. Jadi nanti kita diskusikan. Karena ada keterbatasan jajaran ad hoc kita di PKD itu hanya satu, sedangkan yang diawasi Pantarlih itu banyak sekali. Selanjutnya kaitan tentang selain pengawasan melekat itu juga uji petik. Karena uji petik ini sebagai bagian dari pengawasan PKD untuk menyempling dari apa yang sudah dicoklit oleh Pantarlih. Apakah memang dari hasil uji petik itu, apakah memang sesuai dengan aturan coklit yang sudah dilakukan oleh Pantarlih. Itu yang selanjutnya adalah kaitan selain pengawasan uji petik, itu adalah memberikan saran perbaikan. Artinya bagian dari Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajarannya itu apabila ada kesalahan tata cara dan prosedur, ini Bawaslu memberikan saran perbaikan. Dan itu pun nanti biasanya untuk rekomendasi Bawaslu itu bagian dari kewajiban yang harus ditindaklanjuti oleh KPU. Tetapi nanti kalau analisis hukumnya atau persoalannya sampai KPU tidak menindaklanjuti, apakah nanti penanganan pelanggarannya sampai apa gitu, nanti kita diskusikan. Selanjutnya saya menganalisis dari apa tadi yang sudah menjadi bagian strategi Bawaslu Kabupaten Jepara kemarin dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Ini saya menganalisis dengan analisis SWOT. Karena tentu dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih kemarin di pemilu itu tentu ada celah-celah, baik celah-celah di hukum maupun secara teknis. Ini yang pertama, kaitan analisis SWOT itu kan kekuatan ya. Kekuatan di dalam kemarin, kelebihannya di dalam pemutakhiran data pemilu kemarin itu yang pertama karena Bawaslu dan KPU saling koordinasi, sehingga mudah antara Bawaslu dan KPU itu saling memberikan informasi. Ketika kalau ada persoalan di lapangan, Bawaslu bisa memberikan masukan kepada KPU untuk bisa ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang aturan di pemilu itu kan masih merujuk di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan untuk pemutakhiran data pemilih ini merujuk di PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Nah, ini sebagai kekuatan atau kelebihan dalam hal pemutakhiran data pemilih-pemilu. Yang selanjutnya itu adalah adanya kesiapan SDM baik di jajaran Bawaslu maupun KPU, sehingga di evaluasi di pemutakhiran data pemilih di pemilu kemarin itu tidak ada persoalan yang besar, sehingga dalam pemutakhiran data pemilu kemarin di pemilu kemarin itu berjalan dengan baik walaupun memang ada sedikit persoalan. Selanjutnya jajaran Bawaslu di tingkat bawah
itu dapat melaksanakan sesuai dengan instruksi kita. Jadi tidak ada persoalan lah kaitan tentang regulasi, walaupun itu regulasinya secara mendadak. Nah, itu tingkatan bawah tetap berjalan. Itu sebagai kekuatan. Sedangkan untuk kelemahannya di di pemutakhiran data pemilu kemarin adalah ini, termasuk keterbatasan SDM di jajaran Bawaslu. Karena apa? Dalam pemutakhiran data pemilih ini kan, kalau KPU itu kan punya Pantarlih, dan Pantarlih itu kan banyak sekali, satu desa itu banyak sekali. Sedangkan SDM kita itu hanya tertumpu di PKD, sehingga ini menjadi kelemahan kita. Dan mudah-mudahan nanti untuk aturan berikutnya, regulasinya itu ya juga disamakan di jajaran kita, pengawas di tingkat bawah ini. Karena ini menjadi kendala kita, sehingga memang untuk mengawasi kaitan Pantarlih ini ya tadi ada pengawasan melekat dan pengawasan uji petik. Ini bagian dari mensampling apa yang sudah dilakukan Pantarlih karena keterbatasan SDM kita di bawah. Selanjutnya ini belum adanya regulasi. Ini mungkin nanti juga teman-teman bisa menganalisa tentang hukum-hukum atau pasal-pasal kaitan tentang aturan bagi pemilih tambahan ya, ini terutama. Pemilih tambahan ini adalah bisa mengajukan itu kan H-30 hari maksimal dan H-7 hari. Itu batas maksimal. Sedangkan pemilih tambahan yang pindah memilih ini itu kan setelah 7 hari sebelum pemungutan ini kan nggak tahu. Ada seseorang mungkin karena kepentingan yang darurat dan memang mengharuskan orang tersebut itu untuk melaksanakan atau ini pindah tempat, ini kan jadi terhalang dengan karena aturan maksimal H-7 ini, sehingga hak pilih orang tersebut tidak bisa digunakan karena terbentur dengan aturan. Ini nanti kita bisa diskusikan bersama-sama kaitan tentang celah ini. Yang selanjutnya itu adalah terutama belum adanya keterbukaan data dari KPU. Karena memang yang mendapatkan data mulai dari DP4 dari Kemendagri itu kan hanya KPU. Dan memang belum ada pasal ya. Dari sekarang tak baca itu ada keharusan Kemendagri itu memberikan data ke Bawaslu. Karena di pasal di Undang-Undang Nomor 7 itu ya, itu kan memang bahasanya itu hanya diberikan ke Kemendagri itu ke KPU itu 16 bulan sebelum pemungutan. Itu di pasal nanti di belakang ada. Itu sehingga memang keterbatasan kita mendapatkan akses untuk data DP4 ini sehingga menjadi kendala kita untuk melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih. Karena yang punya itu hanya KPU, dan KPU juga tidak bisa memberikan by name by address ke kita. Ini menjadi kendala kita dalam pengawasan. Ini kelemahannya. Selanjutnya adalah masih adanya ini sebagian kecil aja, masih adanya Pantarlih dalam coklit tidak sesuai prosedur. Mungkin stikernya lupa untuk ditandatangani. Dan kendala yang ada itu ini masyarakat bahkan ada yang tidak mau ditempel stiker, itu kan bagian dari kelemahan. Seterusnya adalah sidali yang digunakan terkadang trouble error, itu kan itu sering terjadi. Dan juga kelemahannya juga Bawaslu tidak bisa mengakses kaitan tentang sidali yang digunakan KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Terus kelemahan kemarin yang saya analisa itu adalah sistem tabrak data. Karena sistem tabrak data itu kan kemarin itu kan dibuka sewaktu-waktu, tidak setiap hari. Dan itu sifatnya adalah nasional. Artinya ketika ada sistem tabrak data itu bisa muncul kembali data itu
yang asal mulanya tinggal 1-2 yang di TMS kan itu bisa muncul kembali. Ini bagian dari celah sistem Sidali ini. Nah, artinya gini, ketika kalau sistem data itu dibuka, ini akan muncul lagi. Mungkin orang Pati akan pindah ke ke Jepara, bahkan Jepara ada yang sudah pindah ke Pati sehingga muncul lagi. Itu kemarin, sehingga memang setelah tabrak data itu antar KPU Kabupaten 1 dengan Kabupaten A itu koordinasi. Memang penguat dokumennya itu memang di sini atau di sana, sehingga baru nanti di TMS kan. Ini sistem tabrak data yang saya pahami. Terus sistem pemutakhiran data itu menggunakan dijur. Ini kan masih ada kelemahan ya. Kalau sistem-sistem dulu itu informasinya itu juga menggunakan de facto. Kalau sekarang menggunakan de jure. Artinya gini, untuk teman-teman KPU itu bisa men-TMS-kan bagi orang yang meninggal itu manakala didukung oleh dokumentasi, yaitu akta kematian. Kalau sampai ke pemungutan itu kok belum ada kaitan dokumentasi pendukung, otomatis itu kan masih tercatat orang yang meninggal itu. Ini bagian dari kelemahan. Jadi ini mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Terus selanjutnya, untuk peluangnya, harapannya ini peluangnya adalah dapat merevisi aturan kaitan jumlah pengawas disesuaikan dengan jumlah Pantarlih. Ini harapannya. Artinya di jajaran KPU juga bisa mengangkat Pantarlih itu di Bawaslu juga nanti bisa ada namanya Panwas Coklit gitu kan, Panwas Lit gitu. Itu sebagai peluang ya. Tentu nanti karena memang di aturan di Undang-Undang Nomor 7 itu hanya penjelasannya adalah di Pantarlih. Itu harapannya. Selanjutnya, dengan adanya sistem tabrak data akan dapat mengakomodir pemilih tambahan. Jelas. Karena dengan adanya sistem tabrak data itu antar kabupaten satu dengan kabupaten lain itu memang akan mudah untuk mengakomodir. Itu ya. Terus selanjutnya, kaitan tentang dalam rangka menjaga hak pilih seseorang ini tadi, yaitu maka perlu adanya tambahan waktu bagi pemilih pindahan yang tidak hanya bisa mengajukan H-30 atau H-7 sesuai dengan kategori yang diperbolehkan untuk mengajukan pindah memilih itu. Bahkan ya harapannya juga kesempatan itu juga sampai ke hari pemungutan suara. Terus selanjutnya, dalam pemutakhiran data tidak hanya berdasar de jure tetapi juga dengan sistem de facto. Selain de jure juga menggunakan de facto. Artinya secara faktual, kalau memang orang tersebut sudah meninggal dunia, otomatis KPU juga sudah bisa men-TMS-kan daftar pemilih yang sudah tercatat di DPT. Itu ya, itu sebagai peluangnya. Sedangkan ancaman atau resikonya, karena bagian dari analisis SWOT itu adalah jika pemutakhiran hanya berdasarkan de jure, maka bagi orang yang meninggal dunia dan belum punya bukti dokumen, maka masih tercatat dalam DPT. Karena KPU nggak bisa men-TMS-kan atau mendelete dari bagian dari orang yang sudah meninggal, walaupun memang faktanya itu orang itu sudah meninggal. Tapi kalau de jure kan nggak bisa, harus ada dokumen itu. Terus selanjutnya, jika Sidali menjadi alat utama dalam pemutakhiran data pemilih, ketika terjadi error, maka pemutakhiran data akan terkendala. Ini termasuk ketika di situ pemungutan dan penghitungan. Kalau Sidali ini error, otomatis juga akan terkendala. Terus sistem tabrak data ketika dibuka data bisa berubah lagi. Tadi itu sebagai resikonya. Walaupun bisa mengakomodir ya untuk data pemilih ya. Jika tidak ada revisi kaitan waktu pengajuan pindah memilih, maka bisa mengakibatkan hilangnya hak pilih seseorang. Tadi, karena memang terkendala, karena kepentingan orang itu nggak tahu. Walaupun H-1 dari pemungutan itu kan nggak tahu
Bisa terjadi itu. Nah, ini untuk resikonya. Sehingga dari analisis saya menggunakan analisis SWOT ini, apabila nanti ada teman-teman juga memberikan masukan kan bisa itu sebagai gambaran lah, gambaran saya selaku Kordif P2H yang kemarin melakukan pengawasan di pemutakhiran data pemilih. Nah, dari kekuatan, kelemahan, peluang dan resiko tadi itu kan ada ini catatan-catatan pasal-pasal, karena ini analisis hukum ya, analisis hukum, sehingga nanti kita bisa diskusikan bersama-sama dalam pemutakhiran data pemilih. Itu saya mencatat ada beberapa poin pasal yang perlu kita diskusikan, terutama di pasal 201 ayat 2. Ya tadi, karena Bawaslu tidak mendapatkan data DP4 itu data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU. Di sini tidak ada penyertaan dan juga Bawaslu. Maka memang Kemendagri itu kewajiban memberikan data itu hanya di KPU. Nah, ini sebagai celah di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama itu. Kaitan tentang pasal-pasal pemutakhiran data pemilih itu, kalau di Undang-Undang Nomor 7 itu di pasal 204 sampai dengan 218. Terus itu enggak perlu kita diskusikan nanti sambil berjalan. Untuk selanjutnya pasal 2019. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan sampai pengawas TPS, ya, Panwas kelurahan ya, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih. Ini bagian dari tugas kita. Ini sebagai rujukan regulasi yang mana itu Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan. Terus ada pasal lagi, ada pasal 220 ya, ayat A ini, dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPS ya, PPK sampai PPS ini yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu sampai Bawaslu kabupaten kota sampai pengawas TPS itu menyampaikan temuan kepada KPU. Dan dipertegas di pasal 220 ayat B itu bahwa temuan Bawaslu itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Nah, ini persoalannya. Seumpama kalau kita sudah memberikan saran perbaikan, kalau memang masih belum ditindaklanjuti, ini kira-kira apakah hanya di penanganan administrasi atau bisa sampai ke pidana pemilu? Ini yang perlu kita bahas bersama-sama nanti. Jelas kalau pelanggaran administrasi, karena memang pelanggaran administrasi itu adalah ketidakpatuhan tata cara dan prosedur kan gitu. Otomatis kalau memang dalam pemutakhiran data pemilih, kalau di situ memang ada kesalahan dan termasuk bagian dari pelanggaran administrasi, jelas. Nah, seumpama kalau di situ tidak dilanjuti oleh KPU, apakah itu bisa ditarik ke pelanggaran kode etik bahkan ke pidana pemilu? Ini yang nanti kita perlu analisis dan kita bahas, karena selama ini dalam pemutakhiran itu hanya sebatas di pelanggaran administrasi, gitu kan? Itu perlu kita bahas bersama-sama. Sehingga ini saya menyampaikan untuk pasal-pasal pidana ya, kalau memang bisa ditarik ke ini pidana pemilu untuk penyelenggara ya. Itu di pasal 489 itu menjelaskan bahwa setiap anggota PPS atau PPLN ini hanya sebatas di PPS dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapatkan masukan dari masyarakat atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 206. Nah, oke. Itu ada pidananya. Ini ya.
Terus kalau untuk KPU, nah beserta jajarannya itu di pasal 512. Nah, ini sampai mulai dari apa yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu tadi. Nah, tadi kan wajib sifatnya untuk temuan Bawaslu itu wajib untuk ditindaklanjuti KPU. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti ini di pasal ini 512 ini, itu arahnya adalah ke pidana. Itu ya. Itu pasal-pasal yang mana arah kaitan tentang pemutahiran data pemilih bisa ditarik ke ini, ke ranah pidana pemilu. Terus ada pasal 545 itu juga ada kaitan tentang pemutahiran data pemilih. Nah, kalau memang itu pidana sudah jelas, tapi kira-kira seumpama nanti ditarik ke kode etik bisa nggak? Seumpama kalau teman-teman KPU ini setelah ada saran perbaikan atau temuan dari Bawaslu terus tidak lanjuti, apakah ini bisa ditarik ke kode etik? Itu nanti juga kita bisa diskusikan bersama-sama. Sehingga karena saya dikasih waktu hanya tinggal 2 menit, ini sebagai rekomendasi aja. Yang pertama, Kemendagri memberikan data DP4 itu tidak hanya di KPU beserta jajarannya saja, tetapi juga di Bawaslu beserta jajarannya. Walaupun di situ memang belum ada regulasinya. Ini otomatis ya untuk ke depan. Selanjutnya, KPU beserta jajarannya terbuka kaitan data pemilih, by name, by address. Karena memang walaupun itu sifatnya rahasia, dan yang penting itu tidak ada nicknya kan, posisi aman. Artinya apa? Agar supaya kita bisa sama-sama untuk mencermati kaitan tentang data pemilih. Terus selanjutnya KPU beserta jajarannya membuka akses dalih. Tapi ini walaupun kemarin itu memang sulit, itu memang harapannya itu sidalih tetap bisa dibuka aksesnya oleh Bawaslu. Walaupun dengan catatan Bawaslu tidak boleh untuk merubah data itu, karena memang kalau sidalih itu memang dibuka terus setiap orang bisa merubah kan juga bahaya, akan semakin amburadul itu ya. Terus selanjutnya adalah rekomendasinya adalah adanya regulasi kelonggaran waktu kaitan tentang pengajuan pindah memilih tadi. Artinya tidak hanya sebatas H-30, H-7 saja, bahkan di hari pemungutan suara juga harapannya juga akan bisa dilayani. Itu sebagai pemantik dari saya selaku pengawasan, selaku divisi pencegahan, Parma dan Humas. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama kaitan tentang analisis hukum pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ali, insight yang luar biasa dari banyaknya kelemahan di pengawasan kita ya Pak. Namun nyatanya di tahun 2024 kemarin pengawasan mutarlih kita sangat luar biasa. Itu artinya strategi pengawasan data pemilih kita sukses. Nah, dari kesuksesan pengawasan mutarlih kemarin, tentunya tidak hanya dari divisi pencegahan Parmas Humas, namun juga dari divisi yang lain. Nah, untuk itu bapak-bapak pimpinan mohon untuk sampaikan bagaimana strategi pengawasan pemutahiran data pemilih, mungkin dari segi SDM, dari segi perekrutan SDM-nya seperti apa, dari segi hukum penyelesaian sengketa, apakah dari segi memberikan pemahaman terkait dengan hukum maupun dari penanganan pelanggaran, kiat-kiat dalam pengawasan penanganan pelanggaran dalam mutarlih itu sendiri. Monggo dari divisi mana terlebih dahulu? Dari penanganan pelanggaran ya. Monggo Pak Komar, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Jepara, Bapak Sujiantoko, dan juga teman-teman anggota Bawaslu, Pak Ali Purnomo, Pak Habib, Pak Abidin. Ya, tadi mungkin yang diuraikan oleh Pak Ali Purnomo ini
sudah lengkap lah. Mungkin dari saya divisi penanganan pelanggaran menambahi sedikit terkait hal-hal yang mungkin perlu juga disampaikan kepada publik, bahwa di dalam pemutakhiran data pemilih itu ada beberapa potensi pelanggaran ya. Ada kode etik ya, itu ada administrasi, dan juga ada potensi pelanggar pidananya gitu. Kalau administrasi itu kan berkaitan dengan tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi kepemiluan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti halnya ketika Pantarlih tidak melakukan coklit sesuai prosedur. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh pelanggaran administrasi. Atau mungkin Pantarlih mencoklit di luar tugasnya, wilayah kerjanya gitu. Ini juga termasuk pelanggaran administrasi. Atau mungkin yang sering kita ketahui tidak kesesuaian di D4 itu di lapangan gitu. Semisal ada kematian ya, tapi di dalam daftar pemutakhiran ya itu tetap di sana masih ada namanya gitu. Ini kan tidak sesuai lah. Ini juga merupakan pelanggaran bentuknya administrasi gitu. Nah, terus kemudian juga ada pelanggaran terhadap kode etik ya. Semisal ini dari KPU atau menambahkan, memasukkan data fiktif. Nah, ini juga termasuk dari bagian dari pelanggaran kode etik. Atau menghilangkan data pemilih, ini juga termasuk mengenai tentang pelanggaran kode etik ya. Terus selanjutnya itu juga ada pelanggaran tindak pidana. Nah, itu banyak sekali pasalnya tadi yang disebutkan Pak Ali, juga banyak sekali. Mungkin juga saya bisa menyebutkan pasal-pasal pidananya ya secara lengkap. Kalau dalam pemilu itu mulai dari pasal ini ya 488 itu ya, tentang memberi keterangan yang tidak benar. Nah, ini pasal 488. Nah, ini subjek hukumnya adalah setiap orang. Terus kemudian ada pasal 489 tentang tidak mengumumkan dan tidak memperbaiki daftar pemilih setelah mendapatkan masukan dari masyarakat. Nah, ini subjek hukumnya adalah PPS. Terus ada pasalnya juga terkait pidana di dalam pemutaran data pemilih, yakni pada pasal 510, menghilangkan hak pilih orang lain. Itu subjek hukumnya adalah setiap orang. Terus kemudian pasal 511, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. Ini juga termasuk bisa kena pelanggaran tindak pidana pemilu. Terus kemudian pasal 512, tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu. Lah, ini tadi yang disampaikan Pak Ali. Ini juga bisa ke penanganan pelanggaran tidak pidana pemilu. Pasal 513, tidak memberikan salinan DPT ya. Nah, ini juga ada unsur-unsur tidak pidananya. Ini subjek hukumnya adalah anggota KPU dan jajarannya. Memalsukan data dan daftar pemilih. Nah, ini ada pada pasal 544. Itu subjek hukumnya adalah setiap orang gitu. Jadi di dalam pemutaran data pemilih ini ada potensi 3 pelanggaran ini gitu. Tadi seperti kayak pertanyaannya Pak Ali ya, apakah pelanggaran administrasi bisa ditarik ke pelanggaran tindak pidana gitu? Ya bisa, kalau kemudian di dalamnya memenuhi unsur-unsur pidananya gitu. Nah, selama memenuhi unsur pidananya ya bisa. Atau sebaliknya mungkin
kita pertama menganggap ini sebagai pelanggaran tidak pidana, tapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi ya. Mungkin tidak ada unsur kesengajaan ya. Ini bisa juga ditarik kepada pelanggaran ke administrasinya gitu. Tergantung kondisinya bagaimana gitu, di kesalahannya seperti apa gitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya. Mungkin nanti bisa kita uraikan lebih detailnya lagi. Mungkin untuk divisi yang lain silakan monggo menambahkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Pak Komar. Itu tadi kan dari Pak Kordifnya. Bagaimana dari stafnya nih? Staf dari penanganan pelanggaran. Apakah ada tambahan, Mas Salihin? Lanjut, oke, tidak ada penambahan. Selanjutnya, monggo dipersilakan dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Sohibul Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, Pak Ketua dan juga anggota Bawaslu Provinsi Jepara serta teman-teman sekretariat. Luar biasa sekali pagi hari ini atau siang hari ini kita melaksanakan suatu diskusi yang luar biasa dengan tema pemutakhiran data pemilih. Jadi kalau kita bicara pemutakhiran data pemilih, ini semacam urat nadi dari pemilu itu sendiri, karena ketika data pemilih yang sudah dimutakhirkan atau sudah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap nantinya saat pemilu, itu menjadi salah satu salah satu kunci utama dalam pelaksanaan atau kesuksesan pemilu itu sendiri. Di sini kami lebih menyoroti berkaitan dengan keabsahan data tersebut atau mungkin kevalidan atau validasi dari data pemilih tersebut, karena bertolak dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali Purnomo, Pak Komaruzaman selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran tadi, memang beberapa pelanggaran atau mungkin kesalahan prosedur maupun juga kesalahan administrasi yang terjadi itu memang berawal dari satu kevalidan data atau validasi data. Nah, validasi data pemilih ini sebenarnya itu bersumber dari satu, yaitu ketika pengecekan prosedur atau mungkin pelaksanaan prosedur saat melakukan verifikasi. Kemudian yang kedua itu memang adanya kesengajaan dari pemilih tersebut. Maksud kami, dari pemilih itu memang sengaja bisa jadi sengaja memberikan data yang tidak valid kepada tim penyelenggara atau mungkin kepada petugas pemutakhiran data. Nah, ini yang juga perlu diwaspadai. Di samping itu, berkaitan dengan validasi data ini atau kevalidan data pemilih tersebut ini, itu juga nanti yang menjadi sumber dari berbagai macam pelanggaran ya. Kalau saya lebih ingin membahas ke itu, salah satu yang mungkin tadi belum disenggol oleh Pak Ali ya, karena ini berkaitan dengan validasi data. Itu tentunya kita nanti akan berkaitan dengan warga yang berhak menjadi pemilih atau yang persyaratan menjadi pemilih itu sebenarnya warga yang sebagaimana. Nah, kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 196 itu kan dijelaskan bahwa persyaratan pemilih salah satunya itu kan sudah berusia 17 tahun. Kalau belum berusia 17 tahun itu sudah kawin, ya kan? Sudah kawin. Ya. Di undang-undangnya kawin, Pak. Ya. Nomor kartunya sudah kawin. Lah di sini itu sebenarnya sudah ada beberapa penjelasan dari KPU yang sudah kami baca. Itu memang ketika kita berbicara secara de facto ya, fakta di lapangan berkaitan dengan usia 17 atau kalau belum 17 sudah kawin, ini memang teman-teman KPU kembalinya pembuktiannya kawin dan tidak kawin itu dari
kartu tanda menikah ya, atau kartu tanda menikah itu ya. Ya, kemudian ketika kita benturkan ini ke masyarakat kita, misalnya ada yang sudah menikah tapi di bawah 17 tahun, itu kan seringkali mungkin itu bisa dikatakan siri ya, seperti itu, nikah siri lah. Ini sudah masuk atau belum kan, seperti itu lah. Padahal tugas kita adalah mengawal hak pilih, jangan sampai ada hak pilih seorang atau warga yang hilang, seperti itu. Nah, di sini nanti kalau teman-teman KPU itu kan menggarisbawahinya, kalau belum punya kartu tanda menikah atau kartu menikah itu sudah mendapatkan buku nikah, itu ya berarti secara hukum, secara yuridis belum bisa dikatakan sudah menikah, seperti itu ya. Nah, apakah memang demikian atau mungkin nanti diharapkan pada undang-undang pemilu yang terbaru ini akan ada nomenklatur yang lebih jelas, dalam artian dibuktikan dengan buku nikah kan. Kalau sudah seperti itu kan memang kita acuannya sudah jelas. Itu satu, terkait validasi data pemilih sehingga hak pemilih tidak hilang. Yang kedua itu memang terkait dengan pelaksanaan verifikasi di lapangan ya, ini terkait prosedur di lapangan. Nah, prosedur ini itu memang berkaitan nanti juga dengan teman-teman SDM ya, karena di sini nanti tidak menutup kemungkinan dari anggota kita atau mungkin dari struktural jajaran kita ke bawah itu mungkin ada yang namanya PKD itu nanti, karena hanya satu orang di setiap desa, kemudian mengawasi pantarle yang sekian banyaknya di setiap desa, itu tentunya ada istilah kewalahan. Nah, mungkin nanti Bapak Kodim SDM juga nanti bisa memberikan usulan, sehingga kalau menurut kami juga diperlukan juga itu penambahan anggota atau jajaran struktural kita dalam melakukan pengawasan coklit. Mungkin dulu pernah di 2017 atau 2018 kalau tidak salah, saya pernah ingat itu jumlah PKD itu 2 ya Pak. 2014 ya, PKL ya, pengawas kelurahan ya, itu 2 ya. Dari situ mungkin nanti apakah kita perlu seperti itu atau mungkin kita cukup satu, tapi ada usulan satu program lagi jajaran pengawas coklit atau apa ya, itu memang perlu kita sampaikan. Jadi mungkin dari kami itu nanti kalau mungkin ada dari divisi hukum mungkin ada, karena terkait dengan potensi pidana dan potensi pelanggaran sudah disampaikan oleh Pak Kodim tadi. Jadi saya kira saya hanya menyampaikan yang terlewatkan saja. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada tambahan bisa dari teman-teman di bagian hukum ya, nanti bisa saling menambah untuk diskusi ini. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih atas atensinya Pak. Dan mungkin dari teman-teman hukum ada Mas Gani, ada yang mau disampaikan? Mbak Laili, mungkin ada tambahan Mbak Laili? Hah? Oh gitu, baik. Selanjutnya semoga Pak Kodim SDM untuk menyampaikan pandangannya seperti apa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara beserta seluruh pimpinan yang lainnya dan teman-teman yang kami sayangi. Oke, kalau melihat dari kacamata SDM, karena coklit itu, pemutahiran data itu bertumbuhnya pengawasannya itu ada di kita, di SDM, baik jajaran di kabupaten ke bawah sampai Panwascam, PKD, maka kita instruksikan kepada seluruh PKD yang ada di Jepara untuk mengawasi betul-betul perekrutan pantarlih. Karena itu kalau nanti tidak diawasi dan dilakukan secara tidak sesuai dengan prosedur atau cacat prosedur, nanti akan menimbulkan potensi hukum. Kemarin juga ada yang
WA ke saya waktu dulu itu, malah bukan Pantarlih orang Jepara, Demak, itu WA ke saya, Pak, saya sudah daftar begini-begini tapi kok tidak diterima, bagaimana begitu. Malah yang tanya itu bukan Jepara tapi Kabupaten Demak. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama, bahwa KPU itu atau bahasanya PPS melaksanakan perekrutan Pantarlih itu harus sesuai dengan regulasi. Kemudian jika ada pertanyaan yang semacam itu, nanti kita bisa menjelaskannya dengan gamblang. Nah, kemudian jika ada potensi sengketa semacam itu kan bisa dikatakan sebagai sengketa ya, karena ada yang tidak terima. Dan itu nanti kalau ada sengketa semacam itu, yang ditanya pertama kali adalah Bawaslu-nya di mana, mengawasi atau tidak. Maka kita tekankan kepada PKD untuk mengawasi semaksimal mungkin perekrutan itu apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian benar tadi yang dikatakan oleh Pak Ali bahwa kita tidak punya tenaga atau sumber daya untuk melakukan pengawasan satu persatu coklit, karena Pantarlih yang begitu banyak, kemudian kita hanya punya satu PKD. Bahkan jika PKD kita dibandingkan dengan PPS yang 3, misalnya 3 itu menyebar, kemudian PKD kita cuma 1, kita akan tetap kewalahan. Nah, kemudian bagaimana dengan apa yang kita lakukan? Nah, kemarin kita sudah melaksanakan ikut uji petik dengan kita turun langsung ke lapangan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing kemarin ya. Itu kita turun ke desa-desa, ke rumah-rumah ya, masuk ke rumah, kemudian kita cek satu-satu, ditemani Panwascam, PKD, kita cek satu-satu, kita menemui beberapa orang yang beragam Pak Ali. Seperti yang dikatakan Pak Ali tadi, ada yang menolak untuk ditempel karena ngerusoi temboknya, katanya begitu. Saya tanya, kenapa nggak ditempel Bu? Ya karena ngerusoi. Nah, kemudian ada satu lagi yang mengatakan, saya hanya dikasih Pak, nggak ada ditempelkan atau ditanya Pak. Nah, begitu. Kemudian yang unik adalah saya ketemu orang, Pak, nanti saya dapat bantuan nggak ya di coklit itu? Nah, kita jelaskan secara pelan-pelan, kemudian aku untuk sangat apa? Ada bahasa begitu. Nah, itulah tujuan kita bisa langsung terjun langsung, kita bisa memberikan arahan bahwa money politik dalam bentuk apapun itu dilarang. Jadi tidak boleh menerima uang atau money politik itu. Yang selanjutnya, kemarin kita juga sudah bahasanya memberikan rekomendasi terkait dengan undang-undang yang perlu ditambahkan terkait dengan Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 7 2023 terkait dengan perekrutan. Kita juga sudah merekomendasikan bahwa adanya pengawas coklit. Kemudian PKD disamaratakan jumlahnya dengan PPS sampai kemudian ke kecamatan. Tapi balik lagi, kalau kita merekomendasikan seperti itu yang dikatakan oleh Pak Kordif Provinsi, kita akan dibenturkan dengan yang namanya pembengkakan anggaran, dengan pembengkakan anggaran. Kemudian kemarin guyonnya dikasih solusi Bawaslu yang ditambah atau KPU yang dikurangi. Jadi misalnya contoh PPS itu 3, berarti kurangi 1, dilempar ke PKD 1, jadi 2 gitu Pak. Nah, kita juga sudah merekomendasikan terkait dengan penambahan itu. Ya, bahasanya rekomendasi ini juga direkomendasikan oleh seluruh 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Sehingga nanti diolah di provinsi, per provinsi se-Jawa Tengah juga nanti akan mengirimkan ke RI untuk dilakukan perubahan-perubahan itu. Kemudian terkait dengan kesiapan SDM kita, saya yakin adanya persiapan-persiapan yang matang dari jajaran kita memberikan edukasi atau memberikan rapat-rapat itu, arahan itu sudah dipahami dengan betul, sehingga waktu kita turun ke lapangan hal-hal yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur yang sesuai begitu.
Cukup itu dari kami. Nanti kalau ada tambahan diskusi kita mengalir, nanti kita ada tambahan yang muncul di belakangnya nanti. Begitu Pak Nurul, cukup. Baik, terima kasih Bapak dari Divisi SDM. Dan yang selanjutnya adalah diskusi. Kita punya waktu 10 menit untuk diskusi karena siang hari ini kita berkejaran dengan azan zuhur, sehingga mohon maklum kalau diskusi kita tidak terlalu panjang begitu. Dari teman-teman staf sekretariat mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan pengalamannya dalam pengawasan pemutahiran data pemilih. Dari SDM juga boleh kok. Mas Zen, ada penambahan atau ada pertanyaan Mas? Oke, lanjut. Mbak Nisa, gimana Mbak Nisa terkait data informasi waktu pengawasan pemutahiran data pemilih? Apakah ada yang mau disampaikan? Belum. Oke. Dari Divisi Penyelesaian Sengketa gimana Mbak Laila Nisa? Oke. Cek. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, menyambung saja, bukan menambahkan ya, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Habib dan juga penganti dan juga Pak SDM juga Pak Komar tadi. Memang di awal sudah disampaikan oleh moderator kita bahwa pemutahiran data itu ibaratnya seperti nyawanya. Disampaikan Pak Habib juga itu juga sebagai urat nadi kesuksesan pada pemilu. Karena jika ternyata ada data yang tidak sesuai dan baru diketahui di akhir tahapan pemungutan suara, itu bisa menjadi sengketa. KPU juga pernah menyampaikan memang bahwa KPU memiliki kutukan. Kita pasti sudah banyak mendengar ya itu dari KPU. Kutukan KPU itu dia mengatakan masalah terkait DPT. Karena banyak sekali dinamikanya terkait tahapan pemutahiran data pemilih itu. Namun terdapat dinamika juga yang sudah disampaikan pemantik, yaitu Pak Ali, terkait pengawas desa yang mengawasi proses coklit. Berdasarkan Perbawaslu nomor 4 tahun 2023 di pasal 12 dan 13, di situ disebutkan di pasal 12-nya kurang lebihnya A itu memastikan Pantarlih melakukan coklit berdasarkan formulir model A daftar pemilih. Juga memastikan Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Kemudian di pasal 13 itu memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian pengisian hasil coklit serta menyandingkan hasil kegiatan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih dengan laporan hasil pengawasan dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Nah, di samping PKD ini tidak memiliki sandingan data seperti yang disampaikan Pak Ali di awal, jumlah Pantarlihnya banyak sekali, PKD-nya hanya 1. Sehingga mengingat situasi tersebut dirasa kurang efektif karena proses pengawasan tidak dapat dilakukan secara melekat dikarenakan terbatasnya personil, kan begitu ya. Alangkah lebih baik jika dalam pemilu ataupun pemilihan ke depan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Habib dan juga Pak Bidin tadi, mestinya ada penambahan personil yang disesuaikan jumlahnya dengan jumlah Pantarlih supaya bisa melakukan pengawasan secara melekat sesuai dengan yang diamanatkan regulasi. Sebab PKD ini kan seperti yang kita tahu bahwa mereka ini adalah perpanjang tangannya kita, Bawaslu, dan memang tugas kita adalah melakukan pengawasan secara melekat. Dan juga dari sisi intensitas tugas PKD menurut regulasi ini kan jadi jomplang dengan tidak adanya kapasitas SDM yang mencukupi, mengatakan kurang lebihnya mengatakan. Terus Baik, terima kasih Mbak Laili atas atensinya pada pagi hari ini. Monggo teman-teman staf sekretariat apabila ingin menyampaikan sumbangsihnya, pengalaman pengawasannya dalam tahapan pemutahiran daftar pemilih. Jika tidak ada, maka langsung dalam conclusion atau closing statement nih dari Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Bapak Sujiantoko SHIMM. Semoga Bapak closing statementnya dari strategi pengawasan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara seperti apa Pak? Monggo.
Oke, terima kasih Mbak Nurul. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Jepara dan teman-teman sekretariat yang ikut diskusi dalam program atensi ini. Tentu kesempatan pada siang hari ini melalui program atensi adalah bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa ada PR besar yang kemudian perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau saya sering menyampaikan itu adalah membumikan Bawaslu. Jadi masyarakat itu yang dikenal penyelenggara pemilu itu sampai dengan hari ini kan KPU. Bawaslu nggak dikenal. Bawaslu kerjanya apa sih kira-kira begitu. Untuk mengawalinya, saya kira jadi di pemilu dan pemilihan itu ada rukunnya. Rukunnya itu ada 4. Yang pertama adalah penyelenggara, yang kedua adalah pesertanya, yang ketiga adalah pemilihnya, dan yang keempat adalah logistiknya. Di 4 ini kok salah satu nggak ada, belum bisa disebut pemilu. Kok penyelenggaranya ada, logistiknya ada, kemudian calonnya ada, tapi pemilih nggak ada, ya nggak bisa disebut pemilu atau pemilihan. Oleh karenanya kemudian kalau tadi disampaikan, berarti karena ini menjadi syarat wajib dan rukun, maka pemilih harus ada. Oleh karena itu disebutlah kemudian DPT, daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini prosesnya panjang. Mungkin masyarakat melihatnya Bawaslu hanya mengawasi proses kampanye, yang dilihat itu. Tapi Bawaslu panjang proses pengawasannya. Proses pengawasan rekrutmen penyelenggara bagian dari tugas Bawaslu, proses pengawasan daftar pemilih ataupun proses coklit sampai dengan penetapan itu juga diawasi oleh Bawaslu dan jajaran. Ini artinya bahwa tugas Bawaslu tidak hanya mengawasi pelaksanaan kampanye saja, tapi seluruh tahapan kita awasi. Memang di dalam pelaksanaan daftar pemilih ini tidak semua masyarakat tahu, karena yang tahunya masyarakat ya tahunya memilih gitu, dan kampanye itu menjadi PR kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses tahapan pemilu dan pemilihan itu prosesnya panjang. Nah, melalui kesempatan ini saya kira bagian yang tepat Bawaslu untuk menyampaikan informasi itu kepada publik. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh pemantik dan teman-teman sekalian terkait dengan regulasi itu. Saya juga hanya sekedar menambahkan. Jadi begini, ngomong soal daftar pemilih itu selalu menjadi persoalan klasik yang dipermasalahkan oleh peserta pemilu di setiap pemilihan maupun pemilu, khususnya bagi mereka yang kalah. Itu selalu menjadi landasan-landasan mereka untuk melakukan gugatan, entah itu gugatan di Mahkamah Konstitusi, entah itu kemudian gugatan di kode etik penyelenggara, selalu menjadi dasar. Dan subjeknya adalah KPU sebagai penyelenggara teknis yang melakukan coklitan dan menetapkan daftar pemilih. Akan tetapi karena itu walaupun KPU yang menjadi subjeknya, Bawaslu juga kena cipratanya, karena dia yang melakukan pengawasan proses. Nah, pengawasan prosesnya itu di Bawaslu tidak hanya di ini daftar pemilih masuk atau tidak hanya di situ. Tapi mulai dari proses petugas pantarlihnya pun Bawaslu mengawasi. Dalam hal ini PS-nya kalau di Bawaslu penanggung jawab pengawasannya ada di divisi SDM. Divisi SDM menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk memastikan bahwa pantarlih ini benar-benar sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada di regulasi. Yang sering muncul di lapangan adalah soal ketentuan syarat yang selalu dilanggar oleh teman-teman KPU. Apa itu? Pantarlih masuk di sipol, itu kan nggak boleh. Jadi syarat dari pantarlih itu salah satu diantaranya adalah tidak boleh menjadi bagian partai politik. Dan salah satu sipol, sistem informasi partai politik itu yang mengatur bahwa dia bagian dari anggota partai politik, walaupun faktualnya, de factonya kalau bahasanya Pak Alif, itu dia bukan. Tapi kalau di sipolnya ada, ya dia bagian dari anggota partai politik, karena Bawaslu dan juga penyelenggara KPU dalam hal ini pakainya adalah di jure, administrasinya dia ada di sipol. Nah, ini juga yang dilakukan pengawasan teman-teman, sehingga apa, jelimeti satu-satu teman-teman di jajaran pengawas itu untuk memastikan bahwa penyelenggara pantarlih ini benar-benar tidak terkontaminasi oleh partai politik. Nah, kalau sampai kemudian
ada, maka kemudian tugas kita untuk mengingatkan KPU. Maka ini nyambung ke yang disampaikan divisi penanganan pelanggaran tadi, masuk ke pidana tidak ketika Bawaslu sudah memberikan surat ke KPU, kemudian KPU tidak melaksanakan tindak lanjut daripada itu. Kalau yang kita kirimkan itu adalah bukan bahasa rekomendasi, kita seringnya kan bahasanya adalah surat saran perbaikan. Itu kemudian kalau secara de jure, maka KPU sebenarnya tidak punya kewajiban secara de jure untuk melakukan tindak lanjut dan tidak bisa masuk ke pidana. Karena yang dimaksud masuk ke pidana dan tidak dilanjutkan oleh KPU adalah rekomendasi. Sementara rekomendasi itu output dari kajian Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi. Jadi di situ. Kenapa kita pakai surat saran perbaikan? Karena kita masih senang dengan teman-teman penyelenggara KPU untuk mengingatkan ben ora kena pelanggaran itu gitu. Makanya bagaimana Bawaslu saking senangnya dengan sahabat kita yang di KPU itu, satu, kita kasih surat himbauan berkali-kali sampai bosen lah kira-kira ya, dalam rangka untuk mengingatkan ben tidak jadi pelanggaran. Karena core daripada Bawaslu selain mengawasi, Pak Ali di divisinya adalah pencegahan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka kita fokusnya di situ. Yang berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Habib tadi, itu memang di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan bahwa syarat pemilih diantaranya adalah walaupun dia belum 17 tahun dia harus sudah kawin. Tapi ditambahkan di sana juga yang sudah pernah kawin, artinya rondo duduk ya bagian dari itu. Tidak hanya yang kawin saja. Nek kawin saja berarti kan rondo duduk perawan deh. Kira-kira begitu kan. Tapi yang sudah pernah kawin juga masuk di situ. Nah, yang sering lalai dan yang sering menjadi problem di lapangan justru malah bukan itu, tapi persyaratan ketentuan lain yang terkait dengan mereka yang mendapatkan atau mereka warga negara Indonesia yang dia dinyatakan sakit dalam konteks rohani atau kejiwaan. Ini saya kira yang sering muncul di lapangan. Kenapa demikian? Karena harus dibuktikan dengan surat dokter. Sementara faktualnya, mohon maaf ya, kadang orang gila, orang stres itu rata-rata keluarganya nggak mau. Nah ini yang kadang menjadi persoalan. Yang berikutnya adalah ini bagian dari, kalau rekomendasi saya kira itu dari tahun ke tahun selalu menjadi rekomendasi kita untuk menambahkan pengawasan, menambahkan anggaran, kemudian skema terkait dengan pemutakhiran yang saya kira harus beriringan dengan pengawas dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan selalu direkomendasikan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu. Soalnya kemudian adalah catatan soal bagaimana merevisi regulasi. Nah, kewajiban dan hak yang ada di regulasi itu kan ada di pimpinan pusat, yakni di DPR RI Komisi 2. Dan saya yakin penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu tingkat RI sudah merekomendasikan itu. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam setiap pemilihan, khususnya di pemutakhiran data. Yang jelas bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam marsnya pengawas pemilu, bahwa Bawaslu berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga hak pilih di seluruh negeri. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Maka sampai kapanpun Bawaslu akan selalu memastikan hak-hak warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk tetap selalu kita jaga. Demikian mungkin closing dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas closing statementnya Bapak, dan akhirnya rangkaian kegiatan atensi pada pagi hari ini telah selesai. Materi yang telah disampaikan oleh pemantik semoga tidak hanya menjadi catatan namun juga menjadi bahan untuk pengawasan di lapangan. Akhir kata saya Nurul bersama kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.